kita lagi ada di stasiun kereta api yang ada di Gambir. Saya punya background sebelumnya menikah 23 tahun, punya anak 3 dan kemudian saya bercerai. Feby punya background latar belakang menikah 13 tahun dan kemudian bercerai. Saya kesini mau membawa kabar sukacita karena album rohani saya sudah ada lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut pandang kali ini akan membahas tentang dinamika perjalanan hidup dari seorang artis atau penyanyi rohani yang sudah banyak mengeluarkan album rohani. Bahkan ada seorang hamba Tuhan atau pendeta yang mana lagu-lagunya bahkan khotbah-khotbahnya juga banyak memberkati orang-orang yang dilayani. Dalam perjalanan hidup mereka, meskipun mereka tahu tentang keputusan yang mereka ambil memiliki konsekuensi yang bertentangan firman Tuhan, tetapi mereka tetap melakukan hal itu. Keputusan yang mereka lakukan dalam hidup adalah ketika mereka bercerai dengan pasangan mereka masing-masing, terlepas apa yang melatar belakangi mereka untuk bercerai. Meskipun demikian, tetap jauh di dalam lubuk hati mereka dengan status mereka yang baru pasca mereka bercerai, mereka juga sudah memiliki pasangan yang baru untuk menapaki hidup mereka selanjutnya. Kerinduan mereka juga meski dengan status mereka yang sudah bercerai dan sudah menikah kembali dengan pasangan yang lain, hati mereka masih tetap ingin melayani Tuhan. Namun, bagaimana tanggapan dari orang-orang Kristen dan juga bagaimana pelayanan mereka di hadapan Tuhan, apakah berkenan atau layak? Nah, ini daftar orang-orang atau penyanyi rohani atau pendeta atau hamba Tuhan yang bercerai dan kembali melayani Tuhan. Joy Tobing. Banyak masyarakat mengenal Joy Tobing adalah salah satu artis jebolan ajang pencarian bakat, yaitu Indonesian Idol. Dia merupakan juara dari Indonesian Idol season pertama. Namun jauh sebelumnya, dia merupakan seorang artis di kalangan orang Batak dan juga di kalangan orang Kristen. Dia juga menjadi penyanyi rohani yang sangat dikenal. Dalam perjalanan karirnya, akhirnya dia menemukan pasangan hidupnya, kemudian memutuskan untuk menikah. Namun sayang, dalam pernikahannya yang pertama, ia harus bercerai. Tidak tahu apa yang menyebabkan atau melatar belakangi sehingga Joy Tobing mengambil keputusan untuk bercerai. Namun demikian, mereka telah memiliki buah cinta mereka, yaitu anak seorang laki-laki yang diberi nama Joshua. Pasca bercerai, meskipun berat, harus menjalani kehidupan dengan keputusan yang demikian, namun akhirnya Joy Tobing juga belajar untuk move on dan kemudian memutuskan untuk menerima lamaran dari seorang pria, yaitu seorang perwira tentara sebagai abdi negara, dan mereka nampaknya hidup bahagia. Di pernikahan kedua dari Joy Tobing, dia juga masih tetap bernyanyi dan juga terkadang bernyanyi menerima undangan untuk bernyanyi di gereja. Delon. Awal karir kemunculan dari Delon
dimulai sejak ia dikenal mengikuti ajang pencarian bakat yaitu Indonesian Idol di season pertama sama dengan Joy Tobing. Joy Tobing merupakan sang juara dan Delon merupakan runner up. Setelah itu Delon akhirnya banyak mengeluarkan album-album sekuler dan tidak sedikit juga mengcover lagu-lagu rohani, bahkan juga mengeluarkan album rohani. Namun perjalanan karirnya tidak sama atau semulus perjalanan percintaan atau hubungannya dengan pasangannya. Delon juga setelah menikah dengan istrinya yang pertama, lalu akhirnya dengan dinamika kehidupan pernikahan, mereka memutuskan untuk bercerai. Dan selang beberapa waktu lamanya, Delon kemudian go public dan mengumumkan akan menikah untuk kedua kalinya dengan pasangan atau istrinya yang sekarang. Di salah satu gereja persekutuan doa, Delon menyampaikan sebuah kesaksian sebagai ungkapan rasa syukur atas perkenanan Tuhan, di mana dia dalam kesaksian menyampaikan tentang album barunya yang sudah ada, dan tidak lupa juga dia bernyanyi memuji Tuhan. Dan berikut video selengkapnya. Sebetulnya sih itu udah lama sih, karena itu kan cuma seleo, seminggu kemudian saya bisa lari. Tapi hari ini saya sangat sehat sekali karena saya menyanyi untuk Tuhan. Amin. Dan saya datang hari ini, malam hari ini adalah rencana dari Tuhan sendiri. Amin. Dan saya kesini mau membawa kabar sukacita karena album rohani saya sudah ada lagi, sudah keluar lagi, dan saya mau memperkenalkan lagu Selamanya Kau Mulia. Itu lagu jagoan di album rohani saya. Mudah-mudahan suka. Mendengar? Selamanya Kau Mulia. Sebenarnya saya duet sama Nania. Nanianya dia lagi berhalangan, jadi saya mau coba sendiri. Boleh? Kalau suka, kedipin mata ya. Siap, Mas Kongkong? Yuk. Frankie Sihombing. Sebelum banyak muncul band-band rohani di era sekarang ini, mungkin pada masanya atau sampai saat ini, Frankie Sihombing merupakan penyanyi rohani yang sangat terkenal. Banyak lagu-lagunya dinyanyikan di gereja-gereja di dalam ibadah-ibadah. Kesuksesannya sebagai penyanyi rohani atau bahkan sebagai seorang pendeta dan hamba Tuhan tidak semulus sebagaimana perjalanan hidup pernikahannya dengan istrinya. Setelah sekian lama menikah dan memiliki 3 orang anak, bahkan ada juga yang mengikuti jejaknya menjadi seorang penyanyi, yaitu Petra Sihombing. Namun demikian, Frankie Sihombing akhirnya memutuskan untuk bercerai di kala pertemuannya dengan seorang aktris Indonesia, yaitu Feby Febiola. Sebagai seorang hamba Tuhan atau penyanyi rohani, Frankie sadar betul bahwa keputusan yang ia ambil untuk bercerai itu salah di mata Tuhan dan tidak patut dicontoh oleh orang Kristen pada umumnya. Namun demikian, ia tetap melanjutkan hidup pernikahannya dengan Feby Febiola atau istrinya yang kedua. Namun demikian, mereka berdua ingin tetap melayani Tuhan. Ada beberapa gereja ya mungkin karena pertemanan
akhirnya juga mengundang Frankie Siombing dan Feby Febiola untuk kembali melayani, apakah lewat kesaksian ataupun lewat sharing firman Tuhan. Namun mereka merasa bahagia, merasa senang bisa kembali melayani Tuhan dengan status mereka yang baru dalam pernikahannya. Meskipun demikian, mereka merasa tidak layak di berbagai sesi saat mereka bersaksi dan mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka mengakui bahwa mereka merasa tidak layak, dan inti dari apa yang mereka sampaikan supaya mereka jadi contoh untuk tidak ditiru, tetapi mereka masih tetap melanjutkan pernikahan mereka. Mereka mengatakan Tuhan Yesus baik karena Tuhan merancangkan dan merencanakan sesuatu yang indah. Keindahan yang mereka maksud di antara keluarga mereka yang lama bisa terjalin hubungan yang akur satu dengan yang lain pada akhirnya. Bagaimana tanggapan masyarakat khususnya orang Kristen tentang apa yang mereka alami, dan masihkah gereja atau orang Kristen menerima mereka dan apa yang mereka lakukan dalam pelayanan masih bisakah menjadi berkat? Bagaimana tanggapan masyarakat? Kembali ke masing-masing pribadi. Meski dalil firman Tuhan sudah sangat tegas bahwa Tuhan membenci perceraian. Dan singkat cerita terjadilah hal yang Bapak Ibu pasti udah banyak dengar. Saya punya background sebelumnya menikah 23 tahun, punya anak 3 dan kemudian saya bercerai 7 tahun yang lalu. Feby punya background latar belakang menikah 13 tahun dan kemudian bercerai. Bapak Ibu, kita nih contoh yang sangat buruk. Ya. Yang dengan rela hati saya mau berkata pada Bapak Ibu, jangan ditiru.